Oke, halo guys, kembali lagi dengan Thomas dari Toria Coding. Hari ini kita bakal bahas kelanjutan dari video kemarin, yaitu kita akan belajar tentang HTML basic. Nah, yang bakal kita pelajarin di sini ada heading, paragraf, yang pertama, lalu yang kedua ada text formatting, lalu yang ketiga ada link, image, dan list. Yang keempat adalah summary-nya. Oke, kita mulai aja langsung ke heading dan paragraf. Nah, jadi kegunaan heading ini biasanya kalau kalian mau membuat sebuah title di website kalian gitu, atau enggak misalkan kalian membuat sesuatu tulisan yang cukup besar gitu. Nah, untuk heading sendiri ini dia ada dari H1 sampai H6. Jadi semakin kecil angkanya, semakin besar tulisan yang akan dihasilkan. Lalu untuk paragraf di sini adalah untuk istilahnya sebagai wadah tulisan kalian gitu. Nah, di sini ada tag P sebagai paragraf, itu tinggal ada paragraf, ada pre, nanti kita coba, lalu ada div, dan ada span, gitu. Jadi nanti penjelasannya bakal ada di code-nya, gitu. Lalu untuk formatting kita gunakan untuk membuat teks menjadi cetak miring, cetak tebal, cetak garis bawah, atau bisa juga dicoret, gitu. Dia ada tag B, tag I, tag U, tag mark, small, del, dan sub, dan sub. Jadi nanti penjelasannya mungkin nanti di code-nya langsung. Yang terakhir adalah ada link, image, dan list. Di sini link itu menggunakan tag A, di mana ada atribut yang bernama href. Di sini href ini adalah link yang kita ingin tuju ketika kita mengklik tag A ini. Jadi misalkan kita klik ini, href ini akan membuat user untuk pindah ke halaman web baru atau misalkan yang dituju. Lalu ada image, di sini menggunakan tag ing. Ada 4 atribut, yaitu ada source, ada alt atau alternative, ada width dan height. Width dan height berarti jelas ya, image itu mau sebesar apa dari width dan height-nya. Lalu kalau untuk source itu adalah tempat di mana image itu dimuat. Jadi kita image ini di lokal kan ya, di lokal atau bisa juga menggunakan link, sebuah link kita juga bisa gunakan gitu. Jadi source itu lebih ke arah di mana image itu disimpan gitu. Nah, untuk alternatif atau LP ini adalah digunakan ketika image itu tidak bisa di-load. Jadi, ketika tidak bisa di-load akan muncul seperti apa. Yang terakhir ini ada list. List ini adalah untuk membuat sebuah list ya, list sebuah urutan gitu. Nah, di sini ada dua, ada UL dan OL. Nah, OL ini adalah unordered list, di mana hasil listnya nanti tidak berupa sesuatu yang berurutan. Jadi, misalkan nanti contohnya aja bisa menggunakan format bulat hitam, atau misalkan bisa menggunakan petak dan sebagainya gitu. Kalau OL, order list, adalah list yang berurutan. Jadi bisa aja nanti angka Romawi atau angka biasa 1, 2, 3, atau bisa menggunakan ABCD dan sebagainya gitu. Ya, kita langsung masuk aja ke code-nya aja. Nah, di sini kita akan menggunakan file yang sebelumnya. Di sini ada file index.html yang kemarin di session 1 ini. Kita ubah aja di session 2. Di sini tulis tambahin HTML basics. Nah, lalu di sini saya ada satu buah gambar. Sebenarnya gambarnya bebas sih, kalian mau gambar apa. Jadi ini ada Spider-Man. Yang pertama adalah heading. Kita akan masukkan aja langsung H1, hello world. Lalu kita tag H1, terus kita copy aja sebanyak 5 kali. Nah, di sini kita ganti H2, 4, 5, 6. 5, 4, 3. Nah, di sini saya akan kasih tahu perbedaannya gitu. Di sini akan kelihatan perbedaannya. Nah, paling kita akan buka dari lokal. Jadi di sini foldernya ya, folder si session 2 ini. Kita bisa aja langsung klik si index.html-nya. Jadi kita klik aja index.html-nya. Lalu di sini akan terlihat ya, di sini ada 6 tulisan dengan font size yang berbeda-beda. Jadi ada yang paling besar ada H1, lalu H2, di sini H3, H4, H5, dan H6 seperti itu. Jadi biasanya kegunaannya buat kalau kalian mau membuat sebuah title judul di sebuah web gitu, kalian bisa menggunakan alternatif H1 sampai H6. Oke, kita lanjut lagi. Di sini selain ada heading, di sini juga ada paragraf ya. Di sini ada menggunakan tag P. Nah, di sini saya buatnya paling menggunakan lorem, terus di sini saya tap aja gitu. Nah, di sini saya tutup tag P-nya. Nah, ini adalah untuk menggambarkan sebuah paragraf gitu. Jadi kalau misalnya kita save, terus kita refresh lagi di bagian webnya, nanti akan muncul sebuah paragraf gitu. Nah, di sini paragrafnya juga udah mengikuti dari
dari webnya juga gitu. Jadi kalau misalnya makin kecil ya berarti paragrafnya juga akan menyesuaikan gitu. Oke, lanjut lagi. Di sini kita ada namanya pre. Nah, di sini pre ini akan menampilkan sesuai dengan formatting yang kita tulis di Sublime. Misalkan kita tulis lorem lagi sama seperti tadi. Nah, di sini harusnya perbedaannya adalah ini akan mengikuti dari formatting Sublime tadi. Jadi kalau misalnya kita tadi di sini ya. Nah, kalau misalnya kita kasih enter lagi, nanti ketika di webnya kita refresh, dia akan seperti ini. Jadi dia akan mengikuti formatting dari Sublime kita. Berbeda dengan tag kalau tag ini mau kita enter pun dia tidak akan ngaruh gitu, tidak akan berpengaruh. Jadi kalau misalnya kalian mungkin mau memasukkan teks yang mau sesuai dengan Sublime-nya, boleh menggunakan tag pre gitu. Pre ini bisa digunakan untuk memasukkan quote ya. Quote itu kita bisa menggunakan tag pre karena ini tulisannya memang udah seperti bisa menggunakan tag pre. Jadi kalau misalnya kalian mau menggunakan untuk quote atau menggunakan formatting yang ada di Sublime bisa menggunakan tag pre seperti itu. Nah, untuk di dalam tag pre ini kita bisa menggunakan spasi atau enter ya. Kita bisa menggunakan enter. Caranya bagaimana? Kita bisa menggunakan tag yang namanya br. Gitu. Jadi kalau kita menggunakan br, di sini tulisannya akan menjadi di bawahnya gitu. Jadi untuk tag br atau istilah namanya itu break line akan berguna ketika di dalam tag P atau tag paragraf gitu. Nah, misalkan kita setelah tag BR ini kita mau memasukkan sebuah line. Nah, jadi HR ini akan membuat sebuah garis panjang dari ujung ke ujung untuk membatasi sebuah artikel mungkin ya. Jadi misalkan kalian masukin di sini ada sebuah judul, di sini baru artikelnya gitu. Jadi kita bisa menggunakan yang namanya tag HR seperti itu. Oke. Nah, ini paling saya kasih tahu juga di sini untuk pemberian komen, kalian bisa langsung pencet Ctrl atau di keyboard kalian dan ini akan membuat sebuah komen di sini. Nah, kita bisa masukin misalkan di sini headings, terus di sini misalkan saya masukinnya Ctrl Enter lagi, paragraf. Atau misalkan kalau misalkan kalian nggak pakai Sublime, bisa juga menggunakan seperti ini ya contohnya. Jadi ada tanda seru, strip, terus baru paragraf. Oke, kita lanjut lagi ke tag berikutnya adalah tag div. Di sini div ini kepanjangannya division. Jadi akan mengalokasikan sebuah section untuk ditempati oleh elemen. Jadi di sini misalnya saya tulis mission lagi, lalu di sini kita Ctrl R. Nah, dia sebenarnya hampir sama dengan tag paragraf atau tag P. Nah, di sini div ini akan menyiapkan sebuah lahan kosong untuk teks atau apapun. Jadi kalau misalkan paragraf itu kan hanya untuk teks, tapi kalau div ini bisa untuk image atau untuk yang lainnya itu bisa menggunakan div. Dan kalau div ini dia akan menyiapkan satu tempat dari ujung ke ujung. Jadi dari satu baris ini akan dialokasikan hanya untuk div. Nah, perbedaan selanjutnya adalah di span. Kalau span ini sebenarnya sama aja seperti div, tapi kalau div ini dia akan mengalokasikan selebar dari browsernya. Nah, kalau span ini adalah sama seperti div, tapi hanya width yang dihasilkan hanya sebesar elemen yang kita punya. Misalkan di sini mungkin saya ganti aja ya, jangan lorem mission terus. Jadi hello world lagi. Nah, di sini hello world. Kita udah buat span di sini, kita tambahin lagi span lagi. Misalkan hello world, hello you. Di sini dia akan membuat si span yang kedua ini adalah di sebelah dari span 1. Jadi kalau kita lihat di sini, span ini berarti sesuai sama yang kita punya aja gitu. Berbeda dengan misalnya kita tambahin lagi di sini div di sini, baru kita tuliskan hello me. Nah, hello me-nya akan di bawah dari si hello world dan hello you. Karena si div ini kan yang tadi saya bilang mengalokasikan sebuah tempat dari ujung ke ujung gitu. Jadi sebesar dari lebar websitenya. Oke, kita lanjut lagi di sini. Kita lanjut ke formatting. Nah, di formatting ini yang tadi saya bilang ada banyak tag-nya.
Jadi mungkin saya agak cepat aja. Jadi sini ada tag B. Tag B ini adalah this is bold text. Nah, kita tulis lagi di sini tag B ada tag strong juga. Jadi sebenarnya sama aja sih. Bedanya kalau strong ini digunakan untuk teks yang lebih important, lebih penting gitu. Jadi di sini bold dan strong itu sama-sama membuat teks menjadi lebih tebal. Seperti itu. Di sini saya kasih BR breakline. Lalu di sini kita lanjut lagi ke I dan emphasize. This is italic text. Misalkan this is emphasize text. Nah, gunanya sih sama aja ya. Jadi di sini kita bikin lagi, dia akan sama-sama italic gitu. I dan emphasize. Lanjut lagi. Di sini ada, saya tambahin breakline dulu. Di sini ada underline. This is underline text. Lalu di sini kita tambahin ins. This is insert text. Nah, ketika di refresh, ya, jadi teksnya akan ada garis di bawahnya. Jadi akan digaris bawahi oleh si tag U dan INS ini. Lanjut lagi, kita ke tag yang berikutnya, yaitu tag mark. Nah, kalau tag mark di sini, dia akan membuat si teksnya menjadi di highlight. Oh ya, nama istilahnya highlight ya, highlight, ada small. Nah, di sini misalkan saya buat apa ya? Dan saya buat span. Buat span dulu. This is, nah baru kita di sini small ya, small text. Biar ada perbedaannya gitu. Nah, di sini dia akan membuat si teksnya menjadi lebih kecil ya. Jadi kalau this is small text, smallnya akan lebih kecil ya. Gitu. Kita tag biar lagi. Nah, di sini ada namanya del atau deletion ya. Deletion. Saya tulis lagi ya, pakai span lagi dulu aja. Span. This is deleted text. Nah, ini dia akan membuat tulisannya jadi dicoret gitu. Lalu yang terakhir adalah sub. Span. Misalkan di sini digunakannya untuk apa ya? Angka sih biasanya. Tapi misalnya di sini saya kasihnya pakai boleh deh angka ya, sub 2, terus misalkan kita tulis lagi 5, terus kita masukin lagi sub lagi 6. Nah, yang terjadi adalah ketika sub menggunakan B akan membuat angka atau teksnya menjadi lebih bawah di antara teks lainnya. Jadi di sini 2 akan di bawah dari si this is dan 5 ini. Nah, kalau untuk sub yang menggunakan P, karena P, jadi dia itu subnya itu ada di bagian atas. Jadi si 6-nya ini akan lebih atas penempatannya dibandingkan teks lainnya gitu. Jadi kalau B untuk angka atau teks yang ditaruh di bawah, sedangkan untuk sub adalah angka atau teks yang ditaruh di bagian atas. Seperti itu. Oke, itu untuk formatting. Kita lanjut lagi. Formatting ada juga link. Nah, di sini misalkan saya masukin link. Nah, untuk penggunaan link di sini kita bisa pakai A ya. Di sini kita bisa pakai A. Terus misalkan kita tulis di bagian dalamnya adalah deskripsinya atau elemennya. This is a link. Itu misalkan kita ke YouTube. Nah, terus kita di sini tinggal masukkan youtube.com. Kita harus masukkan juga ya https terus www.youtube.com. Nah, ketika misalnya kita refresh, akan muncul sebuah teks, dan ketika kita klik akan menuju ke web yang dituju. Misalkan di sini YouTube ya. Gitu. Nah gitu, kalau misalkan udah harusnya kita back lagi aja. Seperti itu. Nah, nanti selain kita bisa masukin link, kita bisa masukin juga ke web page nanti kita yang lainnya gitu. Oke, lanjut lagi. Di sini ada tag img untuk mewakili, ini kita pakai tag br aja. Terus kita kasih di sini image. Nah, di sini kita bisa memasukkan image. Berarti kita butuh source-nya. Source-nya itu adalah kita menggunakan si spiderman.jpg. Udah, berarti kita bisa langsung masukin aja si spiderman.jpg.
JPG. Jadi yang dimasukkan ke sini adalah sebuah link atau sebuah path lah. Jadi kalau misalkan HTML-nya sejajar dengan image-nya, kita bisa langsung masukkan nama dari image-nya, gitu, spiderman.jpg gitu. Nah, ini kita coba langsung aja dulu, kita refresh. Nah, dia akan memunculkan dengan width dan height sesuai dengan yang kita punya, gitu. Jadi kalau misalkan di sini spiderman-nya kan sebesar ini ya, gitu. Dia akan memunculkan sebesar default-nya, gitu. Lalu kalau misalkan kita mau ganti dari besarannya, kita juga bisa menggunakan width. Width, misalkan kita mau ganti jadi 50, terus height-nya kita mau masukkan juga 50. Dia akan berubah menjadi lebih kecil sesuai dengan yang kita sudah assign tadi. Jadi 50 dan 50 untuk width dan height-nya. Seperti itu. Nah, untuk tadi ALT atau alternatifnya, jadi ketika si Spider-Man ini tidak load, apa yang akan terjadi? Misalkan kita bisa bilang menggunakan image yang ada dari link, tapi link itu udah misalnya expired atau udah nggak ada. Nah, itu kita bisa alternate. Misalnya di sini saya salahin ya. Terus kita di sini pakai Spider-Man gitu. Kita kasih tahu kalau ini nih gambar Spider-Man. Jadi ketika di refresh, nah di sini kan emang image-nya tidak keload ya, karena namanya salah, tidak sesuai dengan image yang ada. Nah, dia akan memunculkan si ALT-nya, yaitu Spider-Man. Jadi ini adalah gambar Spider-Man. Jadi ketika misalnya kalian website-nya lagi offline gitu, dan mau kasih tahu ke user kalau ini nih gambar Spider-Man. Jadi kalian bisa menggunakan namanya atributnya ALT, seperti itu. Nah, tadi pertanyaan kalau misalkan tadi sejajar ya, image-nya sejajar dengan HTML. Bagaimana jika image-nya tidak sejajar dengan HTML? Kita bisa, misalkan di sini skenario-nya, kita bisa buat sebuah folder dulu. Di sini misalkan sets misalkan. Lalu kita masukkan si Spider-Man-nya ke dalam. Ketika kita tulis spiderman.jpg, dia tidak akan muncul. Tetap tidak akan muncul. Akan seperti Spider-Man aja kayak gini. Dia akan menampilkan CLT-nya. Yang kita akan gunakan sekarang adalah kita harus mendefine si foldernya. Jadi di sini Spider-Man itu sudah ada di folder assets, di mana berarti Spider-Man ini lebih di dalam dari si index.html. Nah, berarti kita tinggal menambahkan folder assets ke dalam source-nya. Jadi di sini kita akan memberitahu kalau pet Spider-Man adalah di dalam folder assets. Ketika kita refresh, Spider-Man-nya akan muncul seperti itu. Nah, ada pertanyaan lagi. Kalau misalkan HTML-nya ada di folder lagi. Jadi kita masukin di sini HTML. Kita masukkan indeks HTML-nya. Kali ini pastikan kita ganti ya. Kita drag lagi HTML-nya. Lalu ketika kita buka HTML-nya, harusnya dia akan menjadi alternatif lagi. Di sini Spider-Man lagi, ada gambarnya. Nah, karena di sini sekarang index.html di dalam sebuah folder. Jadi ketika kita mau mengakses si Spider-Man-nya, kita harus keluar dulu dari folder HTML, lalu baru masuk ke folder asset. Jadi kalau misalnya dilihat di foldernya seperti ini. Jadi kita harus keluar dulu dari folder HTML, lalu masuk ke folder assets. Jadi yang dilakukan adalah kita bisa menggunakan titik-titik untuk keluar dari folder HTML. Jadi titik-titik lalu slash. Berarti ini adalah sekarang tempat kita adalah sejajar dengan ini kronologi ininya ya. Simulasinya misalkan kita pakai titik-titik slash. Berarti kita akan keluar dari folder HTML-nya, lalu akan sejajar dengan folder asset, baru kita di sini slash asset. Jadi kita akan masuk ke dalam asset, lalu akan bertemu dengan image Spider-Man. Ketika kita save, kita buka lagi, harusnya Spider-Man-nya sudah muncul. Oke, yang terakhir yang akan kita bahas adalah list. Nah, list di sini, yang tadi saya bilang itu ada dua, ada unordered list dan ordered list. Di sini misalnya kita mau menggunakan ordered list dulu. Nah, untuk ordered list, di sini kita bisa tulis OL dulu, lalu kita menggunakan tag list sebagai isinya. Misalkan di sini kita mau masukin superhero ya, misalnya Spider-Man, ada Iron Man,
dan misalkan all. Nah, ketika kita refresh, dia akan membuat sebuah list dengan urutan angka. Jadi di sini ada 1, ada 2, ada 3, itu untuk order list. Lalu kita juga bisa mengganti type dari si OL tersebut dengan cara kita memasukkan atribut yang namanya type. Nah, type di sini kita bisa pilih. Jadi kalau misalkan kita mau memunculkan angka Romawi, berarti kita bisa menggunakan I sebagai type-nya. Lalu ketika kita refresh, akan berganti menjadi angka Romawi. Itu untuk OL. Dan masih ada banyak lagi sih, ada ada A besar untuk alfabet yang besar, lalu juga ada I yang besar untuk angka Romawi yang besar. Kalau ini kan I kecil ya, untuk Romawi yang kecil. Lalu untuk UL, unordered list, juga sama, cuman ganti UL dan OL doang. Di sini list, misalkan samain aja ya, bisa copy aja dari sini. Nah, di sini harusnya jadinya dia akan seperti ini. Jadi ada bulatan hitam. Circle ya, ada circle. Seperti itu. Untuk mengganti stylenya, ini agak sedikit berbeda dengan UL. Di sini kita menggunakan atribut style. Nah, atribut style ini sebenarnya digunakan di setiap tag yang ada di HTML ini gitu. Jadi kalian bisa mengubah warna, bisa mengubah font size dari sebuah teksnya, dan baik lagi gitu. Nah, di sini untuk UL agak sedikit berbeda. Jadi kita tulis di sini list strip style strip type. List style type. Nah, di sini kita baru masukin, misalkan kita mau ubahnya jadi square. Nah, dia akan berubah menjadi square di sini. Nah, dari bulat jadi kotak ya. Jadi kotak hitam seperti ini. Jadi kalian bisa coba explore lagi tipe-tipenya ada apa aja dan lebih diperdalam lagi atribut-atribut yang ada di sebuah tag. Oke, kita masuk aja ke summary. Oke, hari ini kita belajar apa aja sih? Jadi kita belajar bagaimana cara mendefinisikan sebuah teks dengan menggunakan tag P, tag pre, tag div, span. Kita juga bisa menggunakan tag BR untuk memberikan enter, atau kita bisa menggunakan HR untuk membuat sebuah garis. Lalu yang kedua, kita juga belajar formatting text, di mana kita membuat sebuah teks menjadi lebih tebal, atau dicetak miring, atau di garis bawahi, dan sebagainya. Lalu yang terakhir, kita belajar bagaimana menggunakan tag link untuk membuat link, tag IMG untuk menampilkan gambar, dan list untuk membuat order atau unordered list. Oke, sekian untuk tutorial kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kita akan ketemu di video berikutnya. Bye-bye.